yaitu polimer. Nah, dimana salah satu yang kita ketahui itu salah satu jenis polimer itu adalah polistirena. Nah, jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai polistirena, ada bagusnya kita kayak tahulah apa itu polistirena dan dia itu termasuk turunan apa. Nah, jadi polistirena atau polyphenylbenzane ini dia itu adalah salah satu jenis polimer termoplastik sintetis yang mempunyai rumus kimia C6H5CH2N. Nah, atau bisa juga kita bilang C8H8. Nah, polimer ini disintesis melalui polimerisasi adisi dari stirena monomer yang merupakan sebuah hidrokarbon cair yang dibuat secara komersial dari minyak bumi. Nah, kalian tahu nggak sih guys sejarah polistirena itu gimana? Apa tuh? Nggak tahu ya. Jadi polistirena itu pertama kali diperkenalkan oleh Ostro Milevski dari Nayagatok Chemical Company pada tahun 1925. Nah, pada saat yang hampir bersamaan, IC Farben Industry itu juga mengembangkan polistirena yang berhasil dikembangkan di Eropa. Dan juga polistirena ini merupakan polimer yang berbentuk padat, tahan terhadap benturan, dan berfungsi baik sebagai insulator atau bahan pelapis pada kawat atau kabel, resin, peralatan rumah tangga. Seperti kan banyak tuh peralatan rumah tangga yang dari plastik-plastik seperti keranjang, gelas, ya betul-betul gelas, piring. Terus anak-anak. Benar. Terus polistirena ini juga dia tahan terhadap asam-asam organik, bahan alkali dan alkohol. Nah, selain itu kelebihannya ini, polistirena ini sangat mudah diwarnai, dibentuk dan dicetak sehingga dapat diolah menjadi bentuk lembaran plat, batang, busa kaku dan lain-lainnya. Jadi dia ini bisa kita modif sesuai kemauan kita di industri. Nah, untuk menambah kekuatannya terhadap benturan serta ketahanannya terhadap panas, polistirena ini dapat dicampur dengan karet atau glass fiber. Jadi dia ini nanti menjadi polimer yang sudah dicampur dengan karet atau glass fiber. Nah, selanjutnya itu mungkin kita bahas mengenai polistirena yang pertama kali dikomersialkan mungkin ya. Jadi, produk polistirena yang pertama kali diproduksi dan dikomersialkan itu adalah homopolimer stirena yang juga dikenal sebagai polistirena kristal. Nah, di mana polistirena kristal ini juga dikenal sebagai GPP atau General Purpose Polystyrene yang lebih tahan panas daripada produk termoplastik yang lainnya. Kembangannya ini juga tak kalah penting karena dia ini merupakan salah satu jenis termoplastik yang terbarukan juga. Selanjutnya ada EP atau Expandable Polystyrene yang merupakan produk polistirena dengan modifikasi karet atau High Impact Polystyrene. Nah, produk HIP ini dia itu bersifat tidak tembus cahaya, lebih keras dan lebih mudah dalam pembuatannya dibandingkan produk termoplastik lainnya. Nah, selanjutnya kita bahas apa nih guys kira-kira? Kan tadi itu udah ada sejarahnya, terus juga tadi kegunaannya. Kira-kira apa lagi? Kalian tahu nggak ininya sifat kimia, sifat fisika? Aku jujur nggak tahu sih, Belum tahu ya. Kamu tahu? Tahu sih, soalnya aku juga udah pernah baca-baca kan sebelumnya. Jadi bahan baku pembuatan polistirena itu kan seperti yang kita tahu itu dari stirena, yang mana itu monomer. Nah, jadi sifat fisika stirena yang aku dapatkan dari FSDS atau material Shaffi datasheet, iya benar. Rumus kimia stirena itu C8H8. Terus berat molekulnya itu 104,149 gram per mol. Dia itu berbentuk cair bening dan tak berwarna. Nah, untuk baunya itu dia itu tajam mirip bensin atau lem. Terus titik didihnya itu pada tekanan 760 mmHg itu 145,14 derajat Celcius dengan titik beku min 30,628 derajat Celcius. Nah, selanjutnya tekanan kritisnya itu pada 39,5 atm, densitasnya 0,909 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius, dan dia ini tidak larut dalam air namun larut dalam pelarut organik seperti etanol, eter ataupun benzena. Kemudian suhu kritisnya itu 374,4 derajat Celcius pada suhu 706 derajat Fahrenheit, dan volume kritisnya itu 0,369 liter per mol, indeks biasnya 1,546 dan titik nyalanya 31 derajat Celcius pada keadaan tertutup. Nah, itu kan sifat fisikanya tuh. Untuk sifat kimianya sendiri, dia ini bersifat reaktif, di mana dia ini sangat reaktif terhadap polimerisasi radikal bebas dan katayonik. Kemudian gugus fungsionalnya ini dia mengandung gugus vinil yang aktif untuk reaksi polimerisasi. Kemudian dia ini juga mempunyai cincin benzena yang menyebabkan terjadinya
dapat terdegradasi oleh oksigen menghasilkan peroksida. Selanjutnya dia ini bersifat karsinogenik, di mana seperti kita ketahui kita sering di lab karsinogenik artinya kan menyebabkan kanker kan. Terus reaksi utamanya ini adalah polimerisasi adisi, yaitu membentuk panjang rantai polistirena. Nah untuk produknya, kan tadi itu bahan stirena, kalau produknya itu kan polistirena. Itu sifat fisikanya, rumus kimianya itu C8H8N, berat molekulnya 239.993,22 kg per kilogramol. Bentuk fisiknya itu padat dan transparan. Kemudian warnanya ini tidak berwarna, namun dapat kita sesuaikan warnanya sesuai dengan kita. Terus densitasnya ini 1060 kg per meter kubik. Titik lelehnya kurang lebih 100 derajat Celcius, titik lunak pada interval 90 sampai 100 derajat Celcius. Dan dia ini juga sama seperti stirena tadi, dia tidak larut dalam air, namun dia larut dalam pelarut aromatik seperti toluena. Dan juga derajat polimerisasinya 2302, spesifik gravitinya 1,05, indeks biasa 1,59, dan dia ini ketahanan panasnya rendah, di mana dia akan melunak pada suhu besar dari 100 derajat Celcius. Kemudian sifat mekaniknya ini kaku, rapuh dan mudah pecah, dan sifat isolasinya ini isolator yang baik dan penahan panas yang baik. Nah, untuk sifat kimianya sendiri, dia itu stabilitas kimianya itu bagus, dimana dia ini stabil terhadap asam dan basa encer. Kemudian dia tidak tahan pelarut organik seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu dia tidak tahan toluena dan klorofon dan lain-lainnya. Kemudian dia tidak dapat terdegradasi secara biologis atau secara umumnya dia itu tidak dapat terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Kemudian dia ini tahan terhadap kelembaban, dia tidak menyerap air. Kemudian dia mudah terbakar dan menghasilkan asap yang hitam, hidrofobik atau tidak menyerap air, dan dia juga bersifat inert atau tidak bereaksi dengan kebanyakan substrat, dan dia fleksibel serta mudah dibentuk karena kekuatan van der Waals yang kuat yang ada antara hidrokarbon yang panjang. Kemudian dia pada oksidasi sempurna hanya menghasilkan karbon dioksida dan uap air, dan dia ini perubahan ikatan atom karbon ke ikatan tunggal yang kurang reaktif. Nah, dari aku sih itu sih guys sifat fisika dan kimia dari bahan baku dan produknya. Kalau kalian ada yang mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Oh, boleh sih, karena kan kalau di pabrik kita perlu lihat termodinamikanya kan ya, Pak. Gimana? Jadi di sini tuh kayak bahas dari sisi perubahan energi dalamnya. Oh, Nah, kan kita tahu kita ada penata entropi sama entropiknya. Nah, kalau nanti kita dapat energi bebas-bebasnya, kita dapat energi bebas-bebasnya, kita dapat dengan nilai sekitar 60 lah. oh, Terus Itu dia nilainya dapat dari mana? karena itu rumusnya itu kan delta G sama dengan apa ya? oke. Nah, delta G sama dengan delta entropi dikurang suhu kali delta entropinya. Nah, dapatlah mungkin 60 kilojoule. Itu delta G-nya. Selanjutnya itu kita cari nilai-nilainya, keseimbangannya tuh dengan rumus delta G juga. Rumusnya itu min RT dikali dengan K. Dapatlah nanti nilai kosnya itu sekitar 4,952 kali 10 per 8. Nah, kan kita dapat nilai K itu sangat-sangat besar. Jadi bisa disimpulkan kalau reaksi dari si polistirena ini irreversible. Oh, berarti tidak dapat kembali lagi ya. Terus yang ketiga kita dapat nilai Gibbs kan. Nilai Gibbs kan sangat-sangat kecil tadi, 60 gitu kan, nggak nyampe 1 gitu kan. Itu ada penyebabnya nggak? Itu ya, jadi reaksi itu bersifat spontan dia. Oh, berarti kalau dia min spontan ya. Terus kita masuk ke apa lagi ya? Injil termodinamik, ya kinetika boleh lah ya. Gitu. Kalau di polistirena 3 tahap. Pertama itu ada tahap inisiasi, di mana itu menentukan radikal bebas dari inisiator. Lalu yang kedua itu ada propagasi, di mana pertumbuhan rantai polimer dengan penambahan unit monomer. Dan yang ketiga itu ada reaksi, di mana 2 radikal aktif bergabung membentuk polimernya. Nah, jadi kesimpulan untuk kinetika ini laju polimerisasi tergantung pada akar konsentrasi inisiator dan linear pada polimer. Dan yang kedua itu pemilihan dan jumlah inisiator sangat berpengaruh pada kecepatan reaksi. Selanjutnya lagi ya, Mbak? Nanti tinjau termodinamik itu udah, kinetika udah, apa aja? Mau bahas guna apa? Boleh, karena kan banyak pasti yang gunanya. Tadi salah satu juga kan reaksi. Ya, Coba dong bisa jelasin atau ada yang lebih spesifik. Iya. Kalau di Mendalami. oke. Kalau misalnya di mungkin elektronik lah ya, nah di gambar itu ada itu juga, ada peristiwa juga, dimana kayak casing TV gitu, casing HP juga. Oh, jadi kan TV yang layar hitam yang pinggir-pinggir hitam ya. Oh, Kemudian dia terbuat dari plastik juga Iya. kan.
industri otomotif juga bisa ada polistirena juga. Contohnya kayak di dashboard. Oh, jadi langsung mobil dari polistirena. Kan polistirena itu berapa lah manfaatnya di misalnya kita sedang. Ya di tanpa kita sadar Iya. Terus di Indonesia pun ada juga loh perusahaan yang produksi. Oh iya. Salah satu hal itu ada PT Chandra Asia Petrochemical. Oh, itu dia gimana produksi? Itu di Cilegon, di Banten. Oh, jauh juga ya. Iya. Dan Itu yang terbesar di Indonesia sih. Kalau itu dia produksi polistirena aja atau dia Dia ada produksi? yang tadi dia bilang yang kayak bisa diangkat, Oh. impact polistirena. Oh, gitu. Di Oke, oke. Waktu itu bakal beli bakalan kita. Oh, kalau Linda kira-kira yang pikiran itu tentang polistirena apa? polistirena tadi udah disebutkan dia macam-macam tentang penggunaannya, sifat-sifatnya, terus apalagi tadi banyak lah kebutuhannya, termodinamikanya. Aku tahu, kan tadi kita udah bahas kinetika nih, udah bahas termodinamikanya. Kan kita nggak tahu nih proses pembentukannya gimana, gitu kan? Kalian penasaran nggak sama Penasaran sih. Nah, sebetulnya proses dari si polimerisasi ini untuk membentukkan si bahan kita ini itu ada 4 macam. Oke. Nah, itu ada proses masak, ada suspensi, terus ada emulsi, dan ada solusi. Nah, kalian penasaran nggak dari beberapa yang udah aku sebutin? Penasaran sih, karena iya Tahu agak kan? ada yang agak asing Baru gitu, gitu, baru ya dengar. Kalian pasti bahasanya. belum dengar kan? Iya. Nah, udah itu aku kasih tahu ya. Nah, untuk polimerisasi massal itu dia dari stirena murni dan inisiatornya itu yang menghasilkan yang kita jelaskan tadi yaitu polistirena. Nah, kelebihannya itu cocok untuk menghasilkan polistirena dengan kejernihan yang tinggi, terus ada proses sederhana tetapi sensitif terhadap panas. Dan itu bisa dibilang itu sangat eksotermis. Oh, eksotermis berarti menghasilkan panas ya? Iya. Yang ketiga itu kontrol suhunya mudah, terus ada tidak perlu pelarutnya dalam proses itu. Nah, tentunya ada kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangannya itu dia sangat eksternis. Jadi kalau yang sangat itu tidak baik. Juga. Ya. Terus ada viskositasnya juga tinggi. Nah, setelah itu ada suspensi. Nah, suspensi ini dia stirena juga, tapi dia disisihkan dalam air dan menggunakan suspensi atau suspending. Nah, dia juga ada kelebihannya, dan kelebihannya itu reaksinya berlangsung dalam tetesan kecil atau dia menghasilkan panas mudahnya dikendalikan. Jadi dia ini panasnya mudah gitu untuk dikendalikan dalam si suspensi ini. Nah, lalu selanjutnya itu kelebihannya ada menghasilkan butiran. Nah, jadi si polistirena ini dia berbutiran juga. Nah, pasti ada kekurangannya juga kan. Dan setiap proses itu yaitu dia perlu dilakukannya pencucian dalam proses penyaringan dan prosesnya ini terjadi di bilang kompleks. Nah, yang kompleksnya itu supaya apa tuh pencucian? mungkin karena pencucian yang terlalu berlebihan itu juga tidak baik untuk menghasilkan bahannya itu. Lanjutnya? Nah, selanjutnya itu ada polimerisasi tentang emulsi tentunya. Nah, emulsi ini dia menggunakan air, stirena, dan ada surfaktan dan inisiator air. Nah, dia juga mempunyai kelebihannya, yaitu dia dihasilkan intens polimernya, biasanya itu untuk coating atau led. Jadi pembuatannya itu biasanya kayak lem-lem gitu lah dibuat. Jadi polistirena bisa dibuat juga? Bisa. Ini yang multi-fungsi. Iya, banyak fungsinya. Nah, lalu kelebihannya itu ada reaksi yang langsung cepat. Jadi reaksinya itu cepat ya, cepat tanggap lah namanya. Terus yang ketiga itu dia bisa continue, sesuatu yang bisa terus berlanjut gitu. Nah, pasti ada kekurangannya juga. Kekurangannya itu potensi kontaminan air dan emulsi. Jadi dia itu cepat terkontaminan ya. Nah, baru yang terakhir itu ada solusi atau larutan. Nah, dia itu monomer dilarutkan dalam pelarut, misalnya itu ada toluena, terus ada pokoknya banyak lah reaksi-reaksinya itu, dan juga dia pasti ada kelebihannya juga. Kalian tahu nggak kelebihannya? Apa tuh? Kasih tahu ya. Nah,
rasa molekulnya ini rendah ya. Jadi yang rendah dan sangat itu tidak baik juga. Jadi biasa dan sedang matang. Kalau selanjutnya itu, Jadi kira-kira apa lagi yang mau Linda bahas dari proses? nah kan kalian udah kasih tahu kan dari proses polimerisasi untuk polistirena ini ada 4. Nah kalian tahu nggak yang paling bagus untuk digunakan tuh bagian mana? Salah satunya. Semuanya Coba aku tebak ya. bagus. Coba aku tebak. Mungkin solusi. Salah ya. Itu bagus sih, cuman aku di sini ngambilnya itu dia pakai massa atau massa. Oh, coba dijelasin kayak Kenapa nih? Ya, Nah, apa tuh? proses yang dipilih itu kan tadi yang udah aku bilang dia pakai massal. Nah kenapa? Ya, jadi pada proses ini dia di bahan bakunya ini sirena. Ya. dia dicampurkan dengan disilator, radikal bebas dan dilakukan reaksi dalam 2 tahap. Nah jadi dia tuh ada reaksi juga di prosesnya itu. Di tahap yang satu ada polimerisasi dan ada yang kedua itu reaktor utamanya. Nah, jadi kita lanjut aja ya ke prosesnya ini. Jadi untuk awalnya itu kita bahan bakunya itu kan ada stirena dan ada isolator. Nah, itu dia digabungkan lalu dimasukkan ke dalam reaktor mesin. Pencampurannya. Ya, campurannya. Lalu kita masuk ke prapolimerisasi. Nah, apa sih prapolimerisasi itu? Dia itu reaktor awal yang menjalankan si polimerisasi. Jadi sebelum ke reaktor utama, jadi si bahan ini dia di mixing atau dilakukan reaksi di dalam si prapolimerisasi. Nah, baru setelah itu masuklah dia ke reaktor si polimerisasi ini. Tapi atur juga suhunya itu kita jangan lebih atau jangan kurang, rata-rata itu 110 sampai 150 derajat Celcius itulah standar industri. Nah baru kita masuk ke unit desing. Jadi unit desing ini dia memisahkan si komponen yang sudah tidak digunakan. Jadi pembuangan lah. Jadi itulah yang disebut dengan limbah. Nah setelah dipisahkan, kita masuk ke plating. Nah, plating ini dia si produknya ini yang sudah dipisahkan. Nah, itu dia dilelehkan dan dibentuk. Jadi setelah dilakukan pemisahan yang komponen atau apa gitu ya, dan kita masukkan ke plating untuk diukur atau dibentuk. Nah, setelah itu di drying. Nah, itu dia proses pemiringan. Jadi harus dibentuk atau dapat dikeringkan. Nah, setelah itu baru deh jadi polistirena blender. Lumayan kompleks juga ya. Iya. Ini yang aku jelasin ini secara singkat aja supaya kalian tahu. Nah, kalau untuk lebih lanjutnya nanti kita belajar bareng-bareng lagi. Nah, setelah itu kan dia udah menghasilkan kan si polistirena ini dalam bentuk pellet dia, dalam bentuk butiran. Jalan itu kayak butiran-butiran gitu Iya. ya. Nah, dan itu bisa digunakan tadi sesuai dengan yang kalian jelaskan. Iya. Itu bisa buat mainan, ada isolator, atau ada mobil, otomotif lah. kemasan, pokoknya banyak lah yang bisa digunakan. Tapi dia itu susah juga untuk diuraikan. Jadi Ya, pandai-pandai makanya lah agak ramah lingkungan kan. Iya. Walaupun baik kegunaan, pasti ada kekurangannya. Kita pandai-pandai lah untuk memilah-milih lah. Itu sih mantap nggak? Keren sih polistirena. Karena dia gimana ya, semua kehidupan kita ini pakai Iya. polistirena gitu. Iya, tanpa kita sadari semuanya mungkin HP ini, Iya, laptop laptop. ini. Ini jangan-jangan polistirena Iya, pikirannya kan. nah, bisa jadi itu dari polistirena. Tanpa kita sadari semuanya ini kita tidak luput dari si polistirena. Oh iya, aku tadi ingat sih, kan tadi Bibi ada bahas PT, apa tadi Bibi kan? Sandra, siapa tadi? PT Chandra kan? Iya, yang di Cilegon. Nah, terus aku kayak kepo gitu kan, kira-kira kalau di pabrik itu polistirena ini termasuk hulu, hilir, atau dia jangan-jangan yang intermediate di tengah-tengah gitu kan? Kita juga perlu tahu kan, karena suatu saat kita bakalan terjun ke pabrik langsung. Kita harus tahu dia tuh hulu, hilir, atau intermediate. Jadi dari yang aku baca-baca sih, pengertian dari industri kimia hulu itu atau upstream, dia ini mengolah sumber daya alam langsung itu menjadi bahan kimia dasar. Contohnya itu misalkan bahan bakunya yang umum itu kan minyak bumi, itu bisa kita olah menjadi etilena, propilena, pokoknya yang
monomer lah. Nah itu kalau hulu. Terus kalau untuk industri kimia menengah atau intermediate, dia itu mengubah bahan kimia dasar menjadi bahan kimia antara. Contohnya itu kayak resin, surfaktan, pelarut, gitu lah. Terus kimia hilir itu dia menghasilkan produk akhir yang langsung bisa kita pakai. Misalkan kayak tadi lah otomotif, HP, TV gitu. Nah, kalau menurut kalian nih, polistirena ini hulu, hilir atau intermediate? Bisa dipakai. Tapi tergantung PT-nya juga kan. Karena kayak yang dibilang TV tadi dia cuma sampai hips doang kan. Belum sampai ya kita pakai langsung. Berarti dia intermediate. Jadi banyak lah ya penggunaannya, ada yang bisa diolah lagi atau bisa yang langsung dipakai atau digunakan untuk kita. Betul. Juga ya polistirena ini. Terus pasti karena dia banyak digunakan, nilai ekonomi dia pasti besar juga kan. Karena kan semua dunia nih pakai polistirena gitu. Pasti kalau bayangkan berapa nilai ekonominya, permintaan pasarnya, Banyak. ya berapa yang diproduksi per tahun itu mungkin bisa berton-ton kan pasti. Iya sih. Banyak sih itu. Lagi ya, kita buat makalah juga. Apa lagi ya kira-kira? Kita ini membahas, ya kita tadi udah bahas aspek ekonomi juga, terus aspek konsep industri juga. Kira-kira apa lagi guys? Oh iya, apa Pi? Faktor itu sangat Karena kan Iya, kalau kita mau kita, buka pabrik pasti masa kita nggak tahu yang bakal apa aja betul. Apa sih tuh? yang aku baca ya, ini kita secara singkat dulu aja lah ya. Iya. Pertama itu ada ketersediaan dan harga bahan baku, kayak tadi bilang pasar tinggi kan. Ya. Yang kedua kondisi operasi proses, itu kan dia kan panjang kan prosesnya dialami gitu kan. Iya. Jadi terpengaruh juga. Nah, yang ketiga itu harga bahan baku dan jenis proses produksinya. Ini sih, sukses lagi lah yang pernah kan. Oh iya, boleh. Selanjutnya tuh apa lagi ya kira-kira yang mau dibahas? Nanti kita buat diagram flow juga nggak sih? Boleh sih di makalah, karena kan biar tahu gitu tahap-tahapannya biar kita ini bisa membayangkan. Ya betul. Gimana sih pembuatan si polistirena ini dari mulai dia yang belum jadi sama sekali menjadi kemasan yang Sampai udah kita bisa gunakan. Iya, barang-barang yang kita pakai. Banyak sih penggunaan dari si polistirena ini. Turunannya juga banyak banget sih. Kita tadi ya, yang kayak dibilang tips, high impact polystyren, terus ada tadi EP, expanded polystyren. Banyak lah pokoknya stirena ini turunannya. Walaupun dia cuma satu produk, tapi banyak penggunaannya. Sangat bermanfaat sekali. Ini kita harus berterima kasih ke penemu pertama ya. Iya sih. Karena kalau dia nggak menemukan polistirena, kita mungkin nggak akan kenal barang-barang yang kita pakai Iya, sekarang. mungkin kita bakal kesulitan kan. Iya. Mungkin kita nggak bakal pakai gelas. atau Betul. gimana? Mungkin gelas yang kita pakai bisa bereaksi sama Iya, minuman iya, kita kan ya, jadi sama berbahaya itu kan lagi. ya. Betul. Kayaknya gitu dulu lah ya diskusi kita untuk makalah kita tentang polistirena ini. Jadi sekian diskusi kami mengenai polistirena dan bahan bakunya stirena. Apabila ada kesalahan dan kejanggalan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lupa perkenalan. Udah lama sah. Enggak, harus perkenalan. Ulang aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman yang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nadila Margareta dengan NIM 230405063. Hai semuanya, perkenalkan aku Linda Mulai dengan NIM 2313. Dan aku kayak ada yang Paulus dengan 304 Selamat menyaksikan. Dan tinggal upload. Coba kalian buat dapus, aku buat